So, jadi setelah 27 tahun gue hidup di dunia, gue baru sadar bahwa gue terkena penyakit yang jarang banget diteliti sama dokter, yaitu adalah brain fog. Brain fog is a very common complaint from patients, yet you may be surprised to learn that doctors don't really spend any time in medical school studying this. Nah, jadi lu denger kan dari apa yang diomongin sama dokter tersebut bahwa emang penyakit ini jarang aja untuk dibahas dan mungkin lu yang nonton ini pun tahu karena ya mungkin lu penasaran sama thumbnail gitu. Tapi pada dasarnya bahwa hampir 28% orang dewasa di dunia pasti pernah mengalami si brain fog ini gitu. Nah, jadi apa sih itu brain fog dan apa sih menyebabkan brain fog dan bagaimana cara gue untuk bisa mengatasi si brain fog ini? Nah, itu akan gue coba untuk bahas satu persatu itu. Well, jadi brain fog itu adalah sebuah kondisi psikis di mana otak lu tuh udah nggak bisa dipakai buat berpikir secara normal lagi. Ya, ya maksudnya tuh lebih ke arah kayak kadang tiba-tiba lu ngeblank, terus tiba-tiba lu nggak bisa mikir gitu untuk diajak brainstorm sama teman-teman lu susah gitu. Dan biasanya akan lebih parahnya lagi ketika lu diem aja tuh kepala lu udah bisa melayang sendiri gitu kayak persis kayak gini nih. Itu yang gue alami secara bertahun-tahun gitu dan awalnya tuh gue pikir wajar sampai pada akhirnya gue mencoba mencari tahu dan gue berada di lingkungan orang yang lebih sehat. Saat ini, dengan rekan-rekan kerja gue yang cukup aktif olahraga, gue jadi aware bahwa, "Oh ada loh ternyata penyakit seperti ini," gitu. Dan pada akhirnya ya udah gue ketemu istilahnya itu adalah brain fog. Nah bisa dibilang sih ilustrasinya si brain fog tuh kayak gini sebenarnya. Dan well ya gue yakin bahwa kalian juga sebenarnya juga pernah untuk mengalami hal ini dan mungkin nggak sadar bahwa ini adalah sebuah penyakit. Ya, meskipun nggak bahaya ya, tapi maksudnya, ini kan pasti mengganggu lu ketika lu mau bekerja kan. Kayak lu lagi meeting tiba-tiba lu susah buat mikir, lu diajak brainstorm lu susah mikir, kan nggak enak kan kayak gitu. Dan gue cukup yakin kalau misalkan lu tahu penyakit ini seperti apa, lu pasti relate sama hal ini gitu. Nah, tapi kira-kira sebenarnya apa sih yang bikin brain fog tuh kambuh? Well, setelah gue melakukan riset dari berbagai macam hal gitu ya, gue mulai dapat bahwa ada 4 macam hal yang membuat brain fog ini hadir dalam hidup kita. Yaitu pertama adalah makanan, kedua itu adalah kurang tidur, ketiga itu adalah stres, Kak, dan juga perubahan hormon, dan keempat yaitu adalah kalau misalnya kita kena penyakit. Kena penyakit kayak Covid atau mungkin apapun gitu. Buat nomor 2 3 dan 4 itu mungkin teman-teman cukup jelas ya, karena cukup straightforward, kurang tidur, maka kurang tidur, stres, dan juga penyakit. Nah, tapi gue akan perjelas untuk yang nomor satu, yaitu adalah makanan. Pada dasarnya, apapun yang membentuk tubuh kita itu berasal dari makanan. Berdasarkan dokter Espital Simatupang, dia ngasih tahu bahwa hampir 90% penyakit yang ada dalam tubuh kita itu berasal dari makanan yang kita konsumsi. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa aware nih bahwa penting banget untuk menjaga apa yang kita makan gitu. Nah, kemudian berdasarkan dari Institute for Optimum Nutrition, di sini menyebutkan juga bahwa ada beberapa makanan yang perlu diperhatikan ketika lo terkena brain fog gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah tinggi gula, kedua itu adalah kurang serat seperti sayuran, nah yang ketiga kurangnya bakteri baik. Tapi gue rasa, untuk yang ketiga ini akan gue singkirin dulu aja karena gue pengen fokus 2 hal yang pertama, yaitu adalah gula dan juga kurangnya serat pada makanan. Karena gue rasa kedua hal itu penyakit yang orang Indonesia banget sih sebenarnya. Nah yang pertama yaitu adalah gula. Asal kalian tahu aja nih ya, sebenarnya konsumsi gula di Indonesia tuh tinggi banget. Saking tingginya kita tuh peringkat ke-6 di dunia gitu dan itu mencapai 7,8 juta metrik ton. Nah, jadi kira-kira tuh berapa banyak sih ya kalau misalkan kita bagi 280 juta orang masyarakat Indonesia dibagi dengan 7,8 juta metrik ton, maka kita bisa mendapatkan sekitar 35 gram gula. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu berapa banyak sih gula harian yang bisa kita konsumsi? Nah, kalau untuk laki-laki itu ada di 35 gram per hari dan kalau untuk di perempuan itu ada di 25 gram per harinya. Which is ini berlebih untuk perempuannya dan kalau untuk laki-lakinya ini udah maksimum. Belum lagi ditambah dengan gula-gula lainnya yang mungkin kita bisa makan berlebih kayak boba dan lain-lainnya gitu loh. Nah, udah konsumsi gulanya berlebih, sayurnya juga kurang. Nah, berdasarkan dari data Kemenkes ya, hanya 95,4% orang di Indonesia yang mengkonsumsi serat gitu. Dan gue tahu ayam itu enak dan punya protein, tapi sebenarnya itu aja nggak cukup kan. Padahal dengan kita kurangi makan sayur, itu ada beberapa efek seperti susah BAB gitu. Kedua, gampang gemuk itu penyakit gula juga kan. Dan yang ketiga, kadar glukosa darah itu menjadi nggak terkontrol. Nah itu sama lagi tuh, penyakit gula lagi gitu. So, jadi masalahnya itu udah gulanya banyak, gulanya juga susah keluar dalam tubuh. Makanya jadi susah buat mikir gitu. Nah pertanyaannya mungkin kapan sih pertama kali gue sadar bahwa gue kena brain fog gitu? Jadi pada waktu itu gue sadar akan satu hal di mana gue lagi aktif-aktifnya WFC sama teman-teman gue di kantor.
dan gue selalu konsumsi gula-gulaan gitu. Dalam kurun waktu mungkin 30 menit aja setelah gue konsumsi ya, gue udah mulai susah banget buat mikir gitu. Nah, pada waktu itu gue nggak sadar tuh kenapa apa yang bikin gue seperti ini gitu. Gue nggak suka sebenarnya kondisi agak oleng kepala karena brain fog tersebut gitu. Pada suatu hari gue nggak bawa duit tuh, karena ya udah akhir bulan aja ya gue cuman bawa kayak gini aja nih, tumbler-tumbler gini gitu. Dan gue cuma minum air putih lah di sana. Ketika gue kerja, gue nggak ngerasain hal-hal brain fog tersebut gitu. Cuma cuman ngerasa kepala gue bisa dipakai buat bekerja seperti normal aja, nggak kayak pada biasanya. Dan gue coba, beberapa hari kemudian nggak konsumsi gula-gulaan dan ternyata kayaknya gula deh yang bikin beneran. Terus gue iseng lah gitu, gue iseng, gue cari tahu kayak tadi gue riset, apakah gula bikin ngantuk, apakah gula bikin ini, apakah gula bikin brain fog, dan ternyata data-data tersebut memvalidasi bahwa apa yang gue rasakan ternyata selama ini benar gitu. Dan mulai saat itu gue mencoba untuk mengurangi konsumsi gula, hingga pada akhirnya gue hanya mengkonsumsi gula melalui stevia. Dan pada akhirnya hingga saat ini ya gue bisa mengurangi, dampak brain fog sama gue bisa bekerja untuk lebih produktif, gue lebih efisien dalam bekerja, hingga pada akhirnya banyak hal-hal yang bisa gue lakukan. Ya salah satunya adalah bikin video seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan dari kalian ada cerita tentang brain fog juga untuk mengalami hal yang sama, coba kalian komentar, gue pengen tahu dari kalian gimana, gue juga pengen sharing-sharing bareng kalian seperti apa rasanya kena brain fog, dan kira-kira brain fog kalian tuh ada di mana sih? Apakah ada dari makanan? Apakah karena kurang tidur, stres, atau mungkin penyakit? Coba share di kolom komentar. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tahu bagaimana caranya gue bisa meningkatkan efektivitas otak gue, bisa nonton video di sebelah ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.